Ya. Hari ini kita akan berbicara lagi mengenai karakter, ya. Kita akan terus berbicara selama beberapa minggu ini mengenai karakter. Karena apapun ceritanya, karakter inilah yang menentukan seberapa kuat satu bangunan itu ditentukan oleh seberapa dalam pondasinya. Sama, karakter itu adalah pondasi. Seberapa besar nanti Tuhan mau berikan bangunan-bangunan berkat, promosi dalam hidup kita, itu tergantung seberapa dalam karakter yang kita mulai bangun dari sekarang. Nah, makanya kalaupun ada kamu sekarang udah mengalami bangunan tingkat 1, puji Tuhan. Mungkin berkat lu sekarang tingkat 2. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu punya sesuatu yang berkelimpahan. Mungkin tingkat 10, mungkin tingkat 100. Tapi tunggu dulu. Bangun dulu akar kita, bangun dulu karakter kita, supaya setiap bangunan yang Tuhan berikan, promosi, berkat, justru itu tidak membuat kita ambruk, tapi justru bisa kita nikmati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini tema kita, karakter itu akan menentukan masa depan kita. Karakter itu sama pentingnya dengan skill, kemampuan kita. Apa kehebatan lu, itu hampir sama fungsinya dengan karakter. Malah kadang-kadang orang lebih memilih, kalau dikasih pilihan, memilih karakter ketimbang skill. Anak-anak muda, saya melihat di sini yang wanita-wanita yang belum menikah, kalian lebih memilih pria yang kaya tapi nggak jujur, atau yang sedang-sedang saja tapi jujur? Pilih mana? Harusnya jawabannya yang kaya om, jujur pula. Gitu. Pasti kalau dikasih pilihan pasti orang yang milih jujur walau sedang-sedang daripada kaya tapi nggak jujur. Kalau kita punya perusahaan, punya ladang pun, kalau ada arondu, pilih mana? Cepat pun dia kerja, kalau nggak jujur, daripada lambat-lambat sedikit dia tapi jujur. Kalau hanya dua pilihan ini, kita pasti akan lebih memilih yang lambat-lambat saja pun sedikit nggak apa-apalah, tapi jujur. Itu karakter. Daripada cepat pun dia kerja, besok nggak ada lagi cangkuldu di situ, nggak ada lagi cuandu, hilang, nggak jujur. Nah, jadi karakter dan skill itu sama pentingnya. Bahkan kadang-kadang karakter itu lebih diperlukan di manapun. Kenapa kita perlu belajar karakter? Karena kita ini makhluk sosial, kita nggak hidup sendiri. Di rumah ada tetangga lu, di gereja ada teman-teman lu satu gereja, mungkin ada kamu yang ikut apa namanya itu, pokoknya arisan-arisan itu, nah, ada di situ. Jadi kita perlu menjaga karakter kita, karena kalau kita nggak jaga karakter kita, nggak ada kawan kita, malas orang berkawan sama kita. Skill itu bisa dipelajari. Main keyboard kamu kalau mau bisa dipelajari. Bahasa Inggris kamu kalau mau bisa belajar, bisa les, bahasa Korea bisa, semua bisa dipelajari kalau skill. Tapi kalau karakter nggak ada sekolahnya. Nggak bisa kamu lihat di Google, aku mau sabar, kalau paling hanya kamu baca, tapi pada prakteknya kamu sendiri harus belajar pada sekolah kehidupan. Nggak ada sekolahnya, tapi setiap hari kita harus belajar untuk membentuk karakter kita. Jadi yang perlu berubah itu siapa? Siapa? Bukan kita. Siapa? Saya. Yang perlu berubah itu saya. Kemarin hari Kamis kami komsel, satu suami ceritakan istrinya, istriku begini. Datang pula istrinya, suamiku begini. Oke, sekarang keluarga yang lain. Datang pula satu lagi, istriku begini.
Lalu suamiku begini-begini, wah semualah. Lalu saya bilang begini, satu kali ada orang dilihatnya tetangganya, datang istrinya, dilihatnya tetangganya asal nyuci, jemur gitu, ngomel istrinya ini, Pak lihat tetangga kita nyuci pun gak bersih, katanya. Besok nyuci lagi tetangganya, jemurnya, datang istri si bapak ini, lihat Pak tetangga kita nyuci gak bersih. 3 hari lagi nyuci lagi tetangga, Pak lihat tetangga kita gak bersih cuciannya. Satu kali pagi-pagi datang istri, Pak lihat itu tetangga kita tumben hari ini bersih cuciannya, katanya. Datang suaminya bilang, iya tadi pagi baru kulap kaca kita, kata. Rupanya bukan jemuran orang yang kotor, kaca rumahnya yang gak dilap-lapnya. Lalu saya bilang, waktu kamu lihat jemuran orang lain kotor, berarti kacandu yang perlu dibersihkan. Waktu kamu lihat istrimu udah gak beres, berarti kamu yang perlu dibersihkan, gue bilang. Sama dengan hidup kita. Waktu kamu lihat orang lain udah gak beres, udah semua kamu lihat gak beres, berarti kacandu yang perlu dibersihkan. Bilang kiri kanan, kacandu lah elap teman. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang muda saja, termasuk kepada kita orang-orang tua juga. Ayat ini berkata, jadi teladan. Kalau saya bisa bilang, gereja ini juga berlaku firman Tuhan ini. Jangan satu orang pun menganggap GPDI Daulat Rakyat ini rendah. Tapi semua jemaat kita harus jadi teladan, supaya nggak dianggap rendah. Kalau semua kita nggak jadi teladan, rendahnya dianggap orang GPDI ini. Mungkin bisa jadi kuan-kuan. Oh biasa ngedi per GPDI, kata orang. Tapi waktu kita jaga nilai kita, jadi teladan, maka kita tidak akan bisa dianggap rendah. Jadi teladan dalam perkataanmu. Kok perkataan nomor 1? Saya berpikir berpakaian juga kan perlu kita jadi teladan. Tapi kenapa nggak disinggung berpakaian? Ternyata perkataan ini penting kali. Sampai di firman Tuhan itu selalu diungkit-ungkit tentang mulut, lidah. Jaga lidahmu, jaga lidahmu. Lidah itu seperti api katanya. Kalau kecil jadi kawan, kalau besar bisa membakar hutan. Sama dengan lidah. Sampai firman Tuhan juga bilang, lidah itu seperti kemudi. Kapal yang besar itu hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Sama dengan hidup kita. Sampai firman Tuhan juga bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, makanya jaga perkataan kita ya. Dalam tingkah laku juga, jaga tingkah laku kita. Jangan jadi batu sandungan. Nah, hari ini mari kita check up rohani ya. Saya tidak sedang menghakimi, tapi coba kamu cek di mana kamu rasa kamu sendirilah yang jadi dokter. Oh di sini mungkin udah nggak normal lagi. Apa itu? Cek. Hari ini ada beberapa sikap atau karakter yang kita perlu berubah. Yang pertama, karakter kemalasan itu harus dibuang. Apa? Karakter malas. 1 Timotius 5 ayat 13. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri suara orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini ciri pemalas. Kalau kamu merasa kamu orang yang rajin, coba cek. Kamu suka nggak ngurusin urusan orang? Suka nggak membicara? Ini kan ciri orang malas katanya. Kerjaan orang malas itu membiasakan diri
Kadang-kadang kan malas juga nih kita. Kalau kadang-kadang malas capek apa nggak apa-apa. Tapi kalau membiasakan diri bermalas-malas, kerjaannya itu meleter. Nggak tahu kok apa meleter. Mungkin gosip lah itu kan. Mencampuri soal orang lain. Silaman urusan urusina. Jabu kala urusina. Bilang kiri kanan, jabu dulah urus. Saya kadang palak kali ngeliat orang ngurusi jabu orang. Jabu dulah urus. Anak orang nggak perlu kamu campuri. Suami orang nggak perlu kamu campuri. Istri orang nggak sukanya situ. Istri dulah urus. Istri dulah beli bajunya. Amin ibu-ibu. Suami dulah urus. Banyak kasih uang belanja. Amin bapak-bapak. Jangan asal udah masuk nggak bagi-bagi, masuk bubu, nurung masuk bubu katanya. Masuk bisa keluar nggak bisa lagi. Ibu-ibu juga harus bertobat. Jadi jangan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, ini ciri pemalas. Saya tidak larang Bapak Ibu ikut apa saja. Kalau saudara mau minum kedai kopi, minumlah. Kalau saudara mau kumpul-kumpul, silahkan. Tapi saya berharap jangan membicarakan hal-hal yang nggak penting. Kalau nggak berkualitasnya pertemuan saudara, bagus saudara tinggalkan pertemuan itu. Karena kenapa? Ternyata banyak orang malas ini nggak bisa jadi berkat, justru jadi beban. Karena malas, kalau kalimat kasarnya jadi benalu. Nempel di satu pohon, nirup. Pindahkah ke rumah Syah, nirup. Pindahkah ke rumah, nirup. Lintah labokam kataku, tapi entah lit idah ndo. Nah, itu ciri-ciri orang malas. Mungkin ada orang yang kamu kenal gitu, asal udah ngelihat dia pun nggak utang, nggak utang. Jadi orang-orang lah. Tapi jemaat di sini jangan ada yang seperti itu. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Jadi malas itu akan membuat kita jadi beban. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ini suratan Paulus ya. Paulus yang tulis. Karena katanya kami tidak lalai bekerja di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 8. Dan tidak makan roti dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini kata Rasul Paulus. Aku saja pendeta, rasul, aku kerja keras katanya. Supaya aku nggak jadi beban sama jemaat. Supaya aku nggak jadi beban sama orang-orang yang ada di Tesalonika. Nah, jadi kita harus kerja keras supaya kita tidak jadi beban. Paulus bilang kalau nggak kerja nggak pantas makan. Saya berharap semua kita di sini adalah orang-orang yang suka bekerja. Jangan malas. Kalau orang malas, dimanapun nggak lama itu. Kalau kamu bos ada arondu malas-malas, nggak lama itu. Paling sekali 2 kali, itu pun karena perlunya kamu. 3 kali sekalian dalik kerja aku supaya dia nggak datang. Kamu bikin alasan supaya dia nggak lagi sama kita. Karena malas. Bilang kiri kanan, jangan malas. Pemalas. Jadi kita jangan malas ya. Dimanapun kita jangan malas. Banyak orang bilang begini, pelayanan itu di gereja. Tidak, pelayanan itu bukan hanya di gereja. Saya khotbah ini hanya 1 jam, itu pun hari Minggu kepada orang-orang yang benar, yang sudah Kristen, yang cinta Tuhan. Saya khotbahkan sama kalian. Kalian pun di sini baik-baik ya semua. Kalaupun palak kamu tahan-tahannya.
Tapi mimbar kita yang sesungguhnya setelah kita keluar dari gereja ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itulah mimbar kita. Aku khotbah di sini, tapi setelah aku keluar, gimana cara aku bawa mobil? Yang bisa dengar aku sekarang kan kalian, tapi orang sana kan nggak bisa dengar aku dan nggak bisa kenal aku, nggak tahu dia aku khotbah apapun. Yang dia tahu bagaimana cara aku bawa mobil, yang dia tahu bagaimana cara aku mendidik anak, yang dia tahu gimana aku menghadapi orang-orang, yang dia tahu gimana aku kalau lagi marah. Jadi sama kita semua ini. Bilang kiri kanan, mimbar kita Senin sampai Sabtu kawan. Waktu saudara bekerja, itulah mimbar saudara. Waktu saudara nanti jualan ke pajak, itulah mimbar saudara. Waktu saudara barangnya karena udah macet, udah lama nggak nyampe pajak, itu mimbar kita itu. Dari sini mau keluar apa? Mau keluar sabar atau darah? Itu mimbar kita. Jadi di mana kita berada, itulah menjadi mimbar kita. Jadi jangan malas. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau kamu rajin dimanapun kamu kejar, sebentar lagi kamu akan pegang kekuasaan itu. Kalaupun belum sekarang, tetaplah rajin. Kekuasaan itu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sekarang kamu kerja pun merasa terpaksa, kayak kerja paksa, walaupun gak dicambuk orang Belanda, kita kerja pun kayak terpaksa, berarti malas kita. Kalau kamu rajin, percayalah kamu akan dapat kekuasaan itu. Yang pertama, jangan malas. Yang kedua, karakter yang harus kita buang itu adalah sulit menghargai orang lain atau emosional, nggak bisa mengontrol emosi, emosinya meledak. Nah, kita harus bertobat dari karakter itu. Saya mau kita lihat satu video. Video ini baru saya lihat kemarin. Ini persembahan dari Polres Tanah Karo. Saya pikir lucu, tapi sebenarnya banyak begini karakter kita. Selamat pagi Pak, mohon maaf kami dari Polres Tanah Karo melaksanakan razia. Bapak tidak mengenakan helm, tidak dipasangi TNKB. Boleh kita lihat SIM STNK-nya Pak? Di rumah semua. Kenapa rupanya ini Pak? Oh, kita melaksanakan razia Pak, Polres Tanah Karo. Berhubung Bapak tidak mengenakan helm, kita lakukan pemeriksaan. Saya nggak bawa surat-surat. Oh, tadi itu di rumah. Oh, jadi coba turun dulu Pak. Enggak mangga turun. Lah si tilang sepeda motor no Pak. Ada lalit SIM, lalit STNK, lalit helm. Ada kujuma ngate na. Ya, ini memang kujuma Pak, cuman ini jalan raya. Enggak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap pengendara wajib melengkapi surat-surat baik helm, SIM, STNK. Payo kata nu bagaimana enggak? Aku sekolah bilang undang-undang laku enggak? Pancasila kan cabut dah. Weh, memang kamu akuin dulu sekolah. Tapi jadi masalah helm menda wakap ukrina jelma si mata Pak. Undang-undang go 20 tahun disosialisasikan lenga kam ngerti, coba turun kam lebih ya. Panca penusuk. Ya, cek gua. Jadi anda kereta lu si tilang Pak ya. Pagi hadiri sidang tanggal 25 Pengadilan Negeri Kabanjahe jam 10 pagi. Adil aku sempat. Panci diwakilkan. Adilah kamu sempat, landar kereta andu, jasa aja bagi lalap. Bisa tutung saya kereta gua. Silakan, endah andu, adi kereta andu. Ya ditilang-tilang ya. Oh ya, kita KTP andu Pak. Lalit. Jadi, isi kelar andu Pak. Bansa sejena. Lihat. Alamat Pak. Laku toh. Laku toh, kelar kutu andu Pak. Oi. Oh ya, jagam lahir. Laku toh. Ya Pak.
Kasih saja, Zee. Tulisi saja. Enggak tulis Pak. Enggak Enak deh. bisa kau dari Republik Enda. Oh, nih tuh tekan lah Pak. Adilah tekan dulu misalkan pergi ngurus pengadilan Pak. Berarti lah mengakui kesalahan. Berartilah kamu membantu masyarakat. Kami membantu Pak, tapi yang benar. Kau bersulit nggak buku cuma. Lah persulit kami. Silakan gunakan helm dulu, gunakan kelengkapan kendaraan. Bahan sang tuh, bahan nih. Enda mau ban kami Pak. Bahan Nih. sang tuh. Oke, beban kami Pak. Ya, Enda deh bilang nah bahwa sepeda motor itu disita kami. Baca ya. Enggak ya, bawa saya kereta lah. Bilang kiri kanan, melokam si mekang baga. Lucu, tapi waktu saya lihat iya ya. Kenapa polisi bisa buat gini? Karena mungkin hampir rata-rata setiap hari mereka berjumpa dengan orang model begini. Isi gelar nu makutak. Tilang ATM. Untunglah aku polisi nanda. Lah nggak dia aku polisi no enak nih kok. Jadi bilang kiri kanan jangan mekeng-mekeng. Jadi kita perlu menghargai orang lain. Nah, ini salah satu orang yang tidak menghargai orang lain. Serikap naguape. Jadi belajar kita bisa menghormati orang lain. Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar, ya. Amsal 18:23. Orang miskin bicara dengan mohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, jadi kalau kita diberkati Tuhan dan mungkin ada pada Anda, jangan kamu kasar. Kalau mungkin kamu lagi diberkati Tuhan dan ada orang mohon-mohon, jangan kasar jawabnya. Banyak orang yang sudah diberkati ngomongnya jadi kasar. Yang lebih parah udah miskin kasar pula. Kayak gini ya, mekeng. Jadi kita belajar menghormati siapa saja. Walaupun dia mungkin saudara Anda atau enggak kamu kenal, belajar hormati siapa saja. Itu yang kedua, karakter yang harus kita buang, tidak menghormati orang lain. Yang ketiga, karakter yang harus kita buang adalah karakter, saya pakai istilah aji mumpung. Aji mumpung. Kesempatan ini, kesempatan. Mumpung dia yang bayarin. Jadi ini juga karakter. Ada kue ulang tahun cuma 15 potong, kita ada 16. Cepat-cepat kita ambil. Yang penting aku. Itu harus kita buang. Karena kesempatan yang tidak baik. Pesta-pesta kita, udah lama corona nggak pesta-pesta. Lalu kita lihat ayamnya enak pula, kita ambil 3 potong, kita tutup pakai nasi. Mumpung langgalar, mumpung nggak bayar. Itu karakter yang harus kita buang. Karena itu dasar yang akan membuat kamu gampang goyang. Jadi jangan aji mumpung langsung dipenuhi semua. Orang-orang tua mulai dari kecil ajarlah anak kita jangan rakus. Karena kalau udah besar udah susah ngajarnya. Kadang-kadang memang gak enaknya perasaan ini. Kadang-kadang copin celin mereka itu suka kali sosis. Kadang-kadang mamanya beli sosis, goreng sosis, banyak taruh di piring. Mereka suka dan jarang-jarangnya makan sosis. Kadang waktu mereka makan diambilnya 4, 5. Habisnya itu, tapi caranya itu kan rakus. Sebagai orang tua, kadang saya berpikir, udahlah nggak apa-apalah sekali-sekalinya. Tapi ingat di satu sisi kita juga sedang mengajar anak kita. Nggak boleh, ini harus dilawan. Lalu saya bilang, nakku pulangkan semua itu, pulangkan. Satu aja ambil, makan, habis, ambil lagi. Makan, habis, ambil lagi. Jangan rakus, nakku. Nah, jadi diajar dari sekarang anak kita, jangan rakus. Karena karakter itu akan terbawa-bawa. Kalaupun nanti kita udah didik mereka nggak rakus dan mereka udah terbiasa, mereka akan kuliah ke Medan, kerja dimanapun udah jadi karakter, nggak rakus lagi.
Nah, makanya ini kan kita semua perlu latih ini, karakter kita ini. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih diriku. Karena kalau udah jadi karakter, udah enak. Sekarang masalahnya sesuatu yang susah kita rasa itu karena belum jadi karakter. Sama kayak kita sikat gigi waktu masih kecil, dipaksa aja kita dulu sikat gigi. Kita bilang. Sekarang mau kamu nggak sikat gigi? Nggak disuruh pun kamu cari sikat gigi. Udah habis odol lu, nggak nyaman kamu rasa karena udah jadi kebiasaan. Makanya sama dengan hidup kita. Kita sekarang perlu latih. Asal udah kamu latih dan udah jadi karakter, udah gampang kamu. Sogok orang, aku enggak, kamu bilang. Sogok orang, enggak. Sogok orang, enggak. Lama-lama udah malas pun orang nyogok kamu. Lama-lama enggak lagi pun tergoyahkan. Kenapa orang sering goyah? Karena gitu. Sogok, mikir dia, udah tahu salah. Itu yang kita perlu latih. Waktu kita udah menang, udah jadi karakter, udahlah semua gampang. Seperti yang saya bilang kemarin, ada orang mau sogok kami buat surat saja 1 juta. Kalau kurang bilang bisa lagi ku tambahi. Karena kami udah latih karakter kami. Bu, enggak kita harus hidup benar, enggak mau disogok-sogok. Enggak, mau 1 juta, 10 juta pun tidak. Udah terlatih. Jadi sama dengan saudara, saya enggak tahu apa karakter kita yang perlu dilatih. Latih. Nah, hari ini yang ketiga ini karakter aji mumpung. Banyak orang kan gitu, nggak sadar ini karakter yang buruk. Pinjam sorong, aji mumpung ada sorong di sini, sila manangkatan piangkat itu. Tadi mau geser sesuatu aja nya, mumpung ada sorong, kam taruh batu, nggak perlu pun digeser, kam geser semua. Angkat lemari itu geser ke sini, mumpung, bertobat. Bilang kiri kanan, bertobat dari aji mumpung. Kalau kamu pinjam sorong hanya untuk angkat pasir pulangkan. Jangan aji mumpung. Terakat apalagi aji mumpung, roh nitip. Titip siti, udah jadi kebiasaan. Gunan dititip, bapak titip kamu bikin orang. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau nitip, ngeliat, asal udah ngeliat muka lu pun, muka sekali nitip. Bilang kiri kanan, tobat tip ningen. Semuanya kita ini sama. Kalau sekali 2 kali masih tahan kita. Tapi kalau udah 3 kali 4 kali lalap kan manfaatin, mikirnya orang. Sama, kamu pun kan gitu, orang pun kayak gitu. Jadi belajar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi jangan nanti asal jumpa sama orang, ayo makan katanya, nggak mau kamu bayar. Giliran makan, giliran bayar pura-pura ke kamar mandi. Selesai makan pura-pura nelepon, halo, iya halo, supaya nggak bayar. Giliran mau bayar pura-pura ambil tusuk gigi ke depan, tusuk gigi supaya bukan kita yang bayar. Dibayar, ditraktir nggak salah. Kadang-kadang ada juga memang orang yang nraktir kita, nggak salah. Tapi kalau selalu mau dibayar, mikir, kata Cak Lontong, mikir. Tiap jumpa, anak kita kan kering galarisa. Aku pun kalau misalnya makan dipanggang, tiba-tiba datang kam, om kah? Ayo, aku bilang, ayo om, lalu kam bayar. Besok jumpa lagi kita dipanggang, lalu kam bayar. Sekalipun, enggak lah, aku yang bayar sekali, ku bilang, sekalipun bayar ya om, wahai bocor, ya kalau jemaat di Logenda ini mungkin 7 kali tahan lah, 7 kali.
Kalau 8 kali saya pikir, om, saja kita makan panggang, sana aja makan panggang, nggak enak di situ. Bukan panggang yang nggak enak, orang yang di dalam itu yang nggak enak. Jadi mikir ya, mental itu harus benar. Saya kadang-kadang bangga juga dengan beberapa pemain musik ini. Saya berapa kali, saya nggak suruh mereka, cuma saya tunjukkan teladan hidup. Kemana-mana kami pelayanan kan. Misalnya kalau jauh, pasti berhenti dulu di Alfamart, beli dulu minuman kita, snack di mobil. Dan beberapa kali mereka bilang, di snack lu pada om, sen kami saja, melalan deh sen tomat katanya. Keren kan. Wah, puji Tuhan, aku bilang. Kadang-kadang, adi nemen kami om, adi man kam karya katanya. Itu kan mental itu. Saya nggak berbicara jumlah, tapi mentalnya itu harus benar. Sabtu lalu kami ngepel di sini. Datang satu orang, dia ke depan sana beli bakso itu, dibelinya 1 plastik. Ya om, makan om, kan keren. Nggak salah kami yang traktir gembala, nggak salah. Nggak salah juga kami yang traktir kami, nggak salah. Tapi inilah jadi mental kita semua. Diluan mental, aku yang bayar. Saya udah bilang selalu kan, sama istri saya udah komitmen, kemanapun kita asal makan sama teman ada berkat kita, diluan bayar. Kemanapun kamu, kemanapun aku, asal satu motor sama orang ada uang bayar ongkosnya. Jangan pura-pura nggak ngelihat supaya nggak bayar ongkos. Bayar ongkosnya. Percaya ada selalu berkat Tuhan. Saya belajar menjadi hamba Tuhan, hidup seperti itu. Bukan hanya orang yang setara saya atau di bawah saya yang saya bayari. Kadang-kadang orang yang jauh jabatannya lebih tinggi, lebih kaya, saya belajar bayar. Jadi teladan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang dipandang orang rendah. Pendeta, pemindo-mindo, minta-minta ditraktir, enggak. Saya mau belajar jadi hamba Tuhan yang punya mental tinggi. Dan firman Tuhan bilang, jadi teladan. Supaya nggak dianggap rendah. Semua kita belajar jadi teladan. Kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan jadi beban. Amin. Jadi mental itu kayak magnet. Kalau kamu pun suka ngelumbar, istilah bahasa Karo, orang pun ngelumbar. Kalau kamu pun metik-tik, orang pun metik-tik. Kalau kamu pun malas memberi, orang pun malas memberi. Tapi kalau kamu suka memberi, orang pun suka memberi. Jadi ini semua berbicara mental. Jadi belajar ya, jadi anak Tuhan yang punya mental yang benar. Amsal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4. Amsal 23 ayat 1, 2, 3 dan 4. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Jadi ini yang tulis Raja Salomo. Dia raja yang paling kaya, dan firman Tuhan bilang tidak akan pernah ada orang yang menyaingi kekayaannya. Jadi dia udah tahu itu bagaimana makan dengan seorang pembesar, apa hidangan-hidangan lezat, bagaimana orang pembesar itu menawarkan makanan, udah tahu dia, maka dia tulis ini. Kalau ada yang ngajak engkau makan pembesar, taruh pisau. Ini sudah pasti bukan maknanya langsung, kalau mau makan taruh pisau, enggak. Maksudnya ini tahan nafsumu. Karena itu tipuan. Maksudnya tipuan mungkin ujian. Kadang-kadang pembesar ini suka menghidangkan makanan, dia mau tes kita. Anak ini rakus atau bagaimana? Itu maksud Raja Salomo ini. Jadi kalau kita diundang, tahu diri, itu istilahnya ini.
Kalau ada orang yang ngundang kamu makan 2 orang, ya datanglah 2 orang, jangan 10 orang, apalagi 20 orang. Jangan kayak pesta undangan, sangkep geluh ndupe bawa ndu. Kalau 2 orang, 2 orang. Etikanya juga begitu. Kalau kita diundang orang yang pesan, misalnya datang tuh mau pesan apa, kasih dulu yang ngundang, milih. Jangan mau pesan apa, oh mari menunya mari, padahal kita dibayarin. Itu kan etika, ya. Etikanya kita harus ngomong, bapak dulu lah. Paling kalau saya pergi ke daerah-daerah lain yang saya baru-baru di situ, orang ajak makan, ayo makan, saya paling bilang, silahkan pilihkan buat saya nggak tahu. Itu kan etika. Apakah aku nggak tahu? Taunya aku makanan-makanan enak. Tapi etikanya ya silahkan, apa yang kalian rasa bagus untukku dipilihkan. Jangan aji mumpung nggak bayar, udang galah. Padahal makan udang galah pun kita nggak pernahnya. Pesan apa yang paling mahal, sampai di meja kita nggak kita makan pun dibuang-buang semua. Orang yang bayar, oh ya nggak apa-apa, kalau nggak habis nggak apa-apa. Tapi di sini terakhir sekali lagi tidak akan pernah. Jadi itu etika-etika, ya. Ini banyak yang muda-muda, saya sedang mengajari etika-etika. Kalau kalian diundang makan, silakan. Baru lihat menunya. Kalau yang ngundang kita pun menunya cuma telur, pilihlah menu setara telur atau di bawahnya, jangan di atasnya. Makanya kalau saudara diberikan Tuhan berkat dan saudara mengundang orang, saudara yang mengundang, ya pilihlah menu yang tinggi dulu, ya, supaya yang milih banyak pilihannya di bawah. Jangan kamu pilih telur, ya udah di bawah mentok telur cuma. Pilih yang apa supaya yang lain bisa milih banyak pilihan. Jangan memanfaatkan hubungan untuk aji mumpung. Saudara cari rumah makan yang pemiliknya saudara kita, gelah murah, sekali nggak apa-apa. Tapi setiap makan kamu cari, saudara perban ngomea lah pedah galar, besok pun ngomea lah pedah galar, besok pun udah nggak usah bayar. Semua kita manusia. 3 kali mungkin dia tahan, ada 4 kali nampaknya kamu datang ke belakang dia, kau ke depan pergi, itu nanti minta bayarnya ya katanya. Jadi jangan memanfaatkan hubungan untuk aji mumpung. Jangan makan nanti kamu cari BPK, lalu pas mau bayar, mana yang punya ini, mana yang punya saudara kami ini, biar dikasihnya diskon. Makan saja pun minta diskon, malu. Kalau makan minta diskon, gak usah makan di luar, makan di rumah lah. Nah, saya pikir itu, kalaupun hari ini kita sudah belajar 3 karakter ini, jangan malas. Yang kedua, belajar menghargai orang. Yang ketiga, jangan aji mumpung. Biarlah kita semua jadi jemaat-jemaat yang berkualitas.